Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat menyimak kelanjutan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis hari ini yang kita lakukan dalam sistem daring ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, dan salawat serta salam tidak lupa tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga puasa kita masih diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan diberikan sebuah makna, dan nanti kita menjadi orang yang bertakwa, ya amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pandangan hukum dalam sebuah hubungan-hubungan bisnis. Ada franchise, ada BOT, ada joint venture dan sebagainya, itu dimana di sana akan ada sebuah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing hubungan bisnis itu mempunyai hak dan kewajiban. Tentunya hak dan kewajiban itu harus istilahnya dituangkan ya dalam sebuah kesepakatan tertentu yang namanya perjanjian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana itu pandangan hukum tentang sebuah perjanjian, di mana hari ini saya akan membahas tentang konsep dan definisi, pengertian perjanjian, jenis dan asas perjanjian, struktur perjanjian, dan MOU. Ini kita lihat dulu bagaimana konsep dan definisinya. Nah, sebuah perjanjian ini diawali dari adanya sebuah perikatan, di mana perikatan ini adalah dari salah satu sumber ya, saya dapatkan bahwa perikatan ini adalah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak sebagai kreditur dan pihak lain adalah sebagai debitur atau suatu prestasi. Di mana perikatan ini timbul dari adanya undang-undang hak aliminasi dan hak rumah tangga, dan akibat perbuatan orang baik atau yang melawan hukum, timbul karena adanya perintah dari undang-undang yang menjadi salah satu dasar hukum di negara kita. Dan dengan adanya perjanjian, nah ini perjanjian antara kedua belah pihak, maka berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut dan mengikat antara kedua belah pihak tersebut. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, termasuk dari hubungan-hubungan ekonomi yang kemarin, hubungan-hubungan bisnis yang kemarin, franchise, joint venture, BOT dan sebagainya itu. Nah, lahirlah sebuah perjanjian. Nah, itu adalah konsep dan definisinya. Nah, sebenarnya apa sih perjanjian itu? Ini tahun 2014, KUHP pasal 1313, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana orang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain, di mana seorang atau suatu pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, saling berjanji pihak dengan yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Martokusumo tahun 1995, pada sebuah penelitiannya dia menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Simangussong 2004 menyatakan bahwa perjanjian merupakan peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain timbul melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihaknya. Nah, ini perjanjian. Selanjutnya, asas perjanjian ada asas konsensualisme. Nah, ini artinya dalam mengikat konsensus mengenai hal pokok dalam sebuah perjanjian. Berkaitan satu lahirnya sebuah perjanjian, konsensus ya. Asas kebebasan berkontrak, ada asas kebebasan berkontrak, bebas ya dalam berkontrak, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada ancaman dan sebagainya.
bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas dalam menetapkan isi, syarat, dan sebagainya. Asas yang selanjutnya adalah kekuatan mengikat perjanjian. Memiliki kekuatan mengikat perjanjian tersebut adalah semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dipatuhi. Ini mengikat itu harus dipatuhi antara kedua belah pihak dan memiliki konsekuensi hukum ya kalau memiliki kekuatan mengikat itu ya. Pihak melanggar akan diminta membayar kerugian, pemutusan perjanjian, dan dibenahi biaya perkara. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Asas itikat baik dan kepatuhan. Dilaksanakan dengan itikat baik, tidak saling mencurangi, tidak saling mencari keuntungan ya, tidak membenahi niat buruk, dilakukan dengan itikat yang baik dan kepatuhan. Sifat perjanjian harus diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang. Jadi tidak lepas dari kebiasaan dan kepatuhannya. Nah, sebuah perjanjian dikatakan sah jika ada kata sepakat. Nah, yang kedua adalah cakap untuk membuat sebuah perjanjian mengenai suatu hal tertentu yang diatur. Suatu sebab yang halal, sebab yang haram tidak boleh ya. Kalau perjanjian pembelian ganja misalnya, pembelian putau misalnya, itu tidak boleh ya. Perjanjian minuman keras misalnya, seperti itu. Atau perjanjian assassin misalnya ya, sniper gitu, nah itu tidak boleh ya. Membunuh orang itu merupakan hal yang haram ya. Terus nah itu aja. Jadi itu syarat sahnya suatu perjanjian, ada kata sepakat, pihak lain untuk mengikat dengan diri, cakap dalam membuat perjanjian. Jadi anak-anak kecil tidak boleh membuat perjanjian ya. Ya harus minimal akil balik lah ya, dicakap dalam membuat suatu perjanjian, atau dia mempunyai keahlian-keahlian tertentu atau hubungan-hubungan bisnis yang kemarin yang terjadi ya. Jadi mereka harus melakukan perjanjian mengenai hal tertentu. Ada hal yang diatur, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas, jenis, jumlah, dan harganya dan sebagainya, dan apa yang diketahui dan kewajibannya tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara pihak tersebut. Sebab yang hal tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini syarat sahnya sebuah perjanjian, adanya kata sepakat, cakap mengenai hal tertentu, ini harus jelas hal-halnya apa yang diatur dan halal. Nah, suatu perjanjian dikatakan dihapus atau tidak berlaku jika ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Jadi ada hal-hal yang dimana jika ada hal tertentu yang dilakukan oleh salah satu pihak, pihak A atau pihak B, pihak ke satu atau pihak kedua, maka perjanjian itu harus dibatalkan. Maka di dalam perjanjiannya diatur seperti itu. Undang-undang atas batas berlakunya perjanjiannya. Pernyataan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang menghentikan perjanjian. Putusan hakim atau pengadilan, tujuan perjanjian telah tercapai. Ini adalah hal-hal yang membuat sebuah perjanjian itu sudah berakhir atau hapus. Ada jenis-jenis perjanjian. Di sini ada perjanjian timbal balik, ada perjanjian sepihak, perjanjian dengan percuma dan dengan alas hak membebaskan, perjanjian konsensual, real, dan formil, perjanjian tak bernama, campuran, perjanjian kebendaan atau obligator, perjanjian yang bersifat istimewa. Timbal balik adanya kewajiban. Kewajiban berada dalam kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian sepihak memberikan kewajiban kepada salah satu pihak dan hak kepada pihak yang lainnya. Ada hak dan kewajibannya. Jadi kalau timbal balik itu kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban. Kalau yang ini siapa yang memberi kewajiban, siapa yang memiliki hak, itu si sepihak. Perjanjian dengan percuma dan dengan alas hak membebaskan, memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak yang lain, memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, tidak memberikan imbalan kepada pihak yang lain. Perjanjian konsensual, real, dan formil. Konsensual adalah salah satu sah apabila terjadi kata sepakat. Real adalah kata sepakat yang disertai dengan penyerahan barang, dan formil adalah kata sepakat yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ada perjanjian ini namanya.
Perjanjian bernama dan tak bernama serta campuran. Perjanjian bernama diatur dalam KUHP bab 5 sampai 15. Dan tak bernama diatur khusus dalam perjanjian. Campuran adalah antara kedua perjanjian tersebut. Contohnya hotel dan konsumen hotel. Ada sewa, jual beli, makanan dan penyediaan jasa. Ini campuran dalam kedua-duanya. Istilahnya hotel itu ada barangnya, ada yang disewa, ada jual belinya, jual beli makanannya, ada penyediaan jasanya untuk hotelnya. Itu namanya perjanjian campuran. Perjanjian kebendaan dan obligator adalah perjanjian kebendaan dan perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaannya. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbul hak dan kewajiban dari pihak tersebut. Perjanjian bersifat istimewa, perjanjian liberator, perjanjian pembuktian, perjanjian utang, dan perjanjian publik. Nah, ini perjanjian istimewa ya. Berarti perjanjian utang ini termasuk perjanjian yang istimewa ya. Jadi jangan dianggap remeh. Yang punya utang harus misalnya diadakan perjanjian, itu merupakan perjanjian yang bersifat istimewa. Nah, ini perjanjian-perjanjian yang dilarang ya. Ada perjanjian oligopoli, penetapan harga pelaku pesaing. Nah, harga berbeda dengan dunia sama, penetapan harga di bawah harga pasar, tidak boleh ya. Kecuali dia ada istilahnya pasar murah atau sebagainya ya. Penetapan harga jual kembali, pembagian wilayah pemasaran dan alokasi pasar tidak boleh. Pemboikotan terhadap pelaku usaha yang lain tidak boleh, boikot, kecuali situasi-situasi tertentu ya, tertentu yang mengharuskan adanya boikot itu dibolehkan juga. Kartel, trust, penggunaan pembelian pemasokan bahan baku, penguasaan bahan baku tidak boleh ya. Perjanjiannya penguasaan produksi juga tidak boleh, perjanjian tertutup juga tidak boleh, perjanjian dengan luar negeri membuat ketentuan usaha yang tidak sehat. Ini contoh perjanjian-perjanjian yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam sebuah perjanjian itu ada namanya prestasi jika sebuah perjanjian itu tercapai tujuannya. Ada juga yang one prestasi, di mana salah satu pihak mencederai atau melanggar dari kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian tersebut. Nah, ini prestasi adalah suatu wajib dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian. Macam-macam prestasi yang diperjanjikan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Itu namanya prestasi. Sedangkan prestasi timbul karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya ia alpa atau ingkar janji atau menipu dan sebagainya. Itu namanya prestasi dan one prestasi. Adapun bentuk one prestasi bisa berupa 4 kategori: tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau sebenarnya dilakukan debitur atau dapat menuntut pembunuhan perjanjian. Jadi kalau dilakukan prestasi, seorang salah satu pihak itu bisa menuntut adanya pemenuhan perjanjian. Jadi dinegosiasikan lagi, ayo dilanjut dong nggak perjanjian ini, kalau bisa kita lanjutkan saja gitu. Jadi pemenuhan perjanjian yang telah mereka lakukan bersama gitu. Pemenuhan perjanjian atau dan plus ganti rugi. Nah, jadi tidak karena kamu melanggar, kamu harus ganti rugi dan terus melaksanakan perjanjian tersebut. Atau hanya ganti rugi saja, wes kesuwen ganti rugi naik, aku wis capek berjanjian dengan awakmu misalnya gitu ya, lanjut ganti rugi aja. Pembatalan persetujuan timbal balik, pembatalan dan ganti rugi, peralihan resiko jika ada resiko, misalnya dia batal atau ada barang yang retur, yang melanggar yang menanggung adalah yang melanggar atau yang melakukan one prestasi tersebut. Pembayaran biaya perkara dan diajukan ke persidangan. Nah, ini. Nah, kalau melakukan one prestasi bisa menuntut hal-hal yang ada yang telah disebutkan tadi. Anatomi perjanjian ya. Beberapa hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak melaksanakan perjanjian dalam memastikan
dan mengidentifikasi dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat siapa saja, dipastikan, diidentifikasi, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang ketelisut, ya. Misalkan mengumpulkan informasi dan penjagaan terkait dengan hal yang diperjanjikan. Informasi-informasinya dikumpulkan apa sih yang diperjanjikan itu, terus ada contoh-contohnya sih, di mana sih, dan sebagainya. Membuat perjanjian pendahuluan atau MOU, melaksanakan negosiasi, merumuskan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, membuat draft perjanjian dulu jika kesepakatan sulit tercapai, melakukan revisi draft perjanjian dan melakukan penyempurnaan naskah perjanjian. Tadi disebutkan adanya MOU. MOU adalah perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dengan dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Dari MOU itu merupakan perjanjian awal, ya, draft perjanjian, ya, yang memuat mungkin kesimpulan-kesimpulan atau hal-hal pokok saja yang nanti akan dijabarkan dalam sebuah perjanjian yang lebih detail lagi. Alasan-alasan kenapa dibuatnya sebuah MOU adalah karena prospek bisnisnya belum jelas, sehingga belum bisa dipastikan karena dianggap penandatangan kontrak masih lama, dengan negosiasi yang alot misalnya. Karena tiap-tiap pihak perjanjian masih ragu dalam perlu waktu untuk menandatangani kontrak, MOU bisa dibuat oleh para eksekutif dari suatu perusahaan, maka perlu satu perjanjian yang lebih rinci yang dirancang dan dinegosiasikan khusus oleh staf yang berkait. Jadi ada banyak pihak maka yang terkait, maka MOU itu dilaksanakan terlebih dahulu, nanti detailnya akan menyusul. Mungkin karena ada nego-nego tertentu, karena kedua belah pihak belum seret, ya, bagaimana kinerjanya dan sebagainya, ya. Nah, makanya dilakukan MOU dulu. Tujuan MOU adalah supaya memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling menguntungkan atau tidak, ya, dilakukan kerjasamanya. Jadi memberikan senggang waktu kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, apakah perjanjian ini mempunyai prospek yang baik atau tidak. Makanya dia diberikan waktu tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri dari MOU itu? Isinya ringkas, berdasarkan hal pokok saja, pendahuluan saja, mempunyai jangka waktu berlakunya yang tidak ditindaklanjuti, berantakan perjanjian akan lebih rinci, maka perjanjian akan batal, dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak yang melakukan perjanjian yang lebih detail. Ini ciri-ciri dari MOU itu sendiri. Nah, ini struktur surat perjanjiannya ada kepala surat, pembukaan, komparasi, latar belakang, kalimat penghubung, substansi perjanjian, klausul penunjang, penutup. Nah, ini di kepala, pembukaan, komparasi, latar belakang, kalimat penghubung, substansi, klausul, dan penutup. Nah, itu aja tentang sebuah perjanjian. Jangan lupa kalau sudah menyimak video ini, kalau ada ditanyakan, monggo ditanyakan di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Kalau ada tugas nanti monggo dikerjakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari saya sudah berarti mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar yang saya sampaikan itu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.